membaca dulu nih. Membaca dulu. Karena kalau membaca buku kita akan tahu lebih banyak kosakata. 8 dia banyak riset. Poin 8 banyak riset, 9 banyak nulis, 10 banyak edit gitu. Jadi ada 10 tips untuk kita jadi penulis profesional gitu ya, atau bestseller ala Jess Herin. Kemana itu dia dapat dapat ilmu tuh dari beliau gitu. Kita paksakan kalau lagi bahagia nulis sedih, kadang kurang aja ya. Meskipun itu bisa aja. Bisa aja ya, misalnya mau bahagia nih nulis yang sedih, kalau misalnya si penulis itu profesional ya bisa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Kang Tesar. Tepuk tangan dong buat Kang Tesar. Keren. Beliau ini adalah sahabat saya selama saya di DKM. Betul. Kita udah lama nggak ketemu, dan sekarang akhirnya dipertemukan lagi dalam sebuah podcast. Betul. Tiba-tiba menjadi seorang penulis. Ini gimana ini Kang? Maksudnya nih udah berapa, kita terakhir kali ketemu tuh 2000 berapa tuh berarti tuh? 2018-an ya. 2018, 20 lah ya. 20 ya, sekitar segitu kan. Nah itu antum tuh analit kayaknya ya udah gitu ke DKM bawa gitar, nyanyi-nyanyi. Betul. Apa dulu punya nasyid Sendaval Voice. Walaupun lising-lisingan doang gitu kan, tapi kan maksudnya nggak kelihatan gitu kalau ada bakal menjadi penulis gitu. Ya. Gimana nih Kang bisa? Nah, yang di kampus kan awalnya memang nggak niat ada jadi penulis ya, misalnya nggak niat jadi penulis. Kalau di kampus dulu kan di DKM ya sama antum biasanya kayak ya bawa gitar, terus awalnya memang pengennya sih jadi musisi gitu ya. Pengennya sih jadi musisi awalnya, karena memang nyoba-nyoba ya nulis lagu dan sebagainya. Akhirnya memang nggak terlalu inilah gitu, nggak ada ruang untuk saya ekspresikan diri untuk di musisi gitu, di musik. Akhirnya setelah dari pasca pandemi di tahun 2021, mulailah nyoba-nyoba untuk kayak tulis tuh enak nih kayaknya. Tuh awalnya memang jadi bahan keresahan sih awalnya. Dari bahan resah. Misalnya kayak mungkin dalam beberapa masalah dunia kampus yang memang kadang banyak tugas-tugas dari dosen dan sebagainya. Akhirnya gimana caranya ya untuk ekspresikan diri gitu. Akhirnya adalah nemu satu media, yaitu media menulis gitu. Karena tahun 2021 nyoba untuk nulis, akhirnya enak nih. Wah, kayaknya nemu nih untuk ruang untuk curhat, untuk cerita dan sebagainya, tanpa memang orang-orang tuh sekarang kan kadang suka validasi dan sebagainya ya. Generasi sekarang. Betul. Nah, kalau menulis itu ya saya pengen tuh bebas aja gitu. Jadi bebas ditulis itu tanpa dihakimi oleh orang. Akhirnya tahun 2021 nulis hingga nyoba untuk ngikut beberapa kepenulisan, kelas kepenulisan. Oh, sempat ikut course online atau online? Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Nyoba ilmu, gali-gali ilmu, terus akhirnya nyoba tahun 2021 untuk buat buku. 2021 akhirnya nekat nih. Bismillah, set langsung. Buku pertama. Itu bareng sama kakak juga. Judulnya Perempuan Andropobia. Itu buku pertama yang isinya kumpulan cerpen. 2021 terus mulai enak nih buat buku. Akhirnya lanjut, kayaknya bikin lagi nih buku kedua gitu. Tapi di tahun yang sama. Wah. Jadi sekaligus 2021 nerbitin 2 buku. Gokil. Itu bener-bener fokus tuh. Fokus itu. Lagi semangatnya kan. Kayaknya enak banget nih nulis di tahun itu gitu kan. Titik enaknya gimana sih Kang? Maksudnya kan tadi bilang enak banget. Kayaknya menemukan rasa enaknya nih nulis nih. Nah, enaknya gimana sih enaknya? Titik enaknya tuh ketika memang di cerita kita tuh atau yang kita tulis ini kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, misalnya tentang kegalauan, tentang kecemasan, itu kita tumpahkan. Jadi mungkin ada istilah terapi pikiran, terapi emosional gitu. Jadi dengan menulis itu ya itu terapi saya untuk untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan emosi yang memang meludak lah gitu. Berarti bisa dibilang para penulis ini termasuk Kang Tesar sendiri itu ketika nulis tuh ibarat nulis di sebuah diary.
Ya, dari betul. Kayak gitu. Nah, catatan harian Tesar misalnya gitu kan. Betul. Ya, ibaratnya ya, gitu ya. Jadi kayak apa nih yang lagi ada di pikiran, yang ada di perasaan gitu. Tapi kan kadang-kadang nih saya juga kan lagi pengen belajar. Cuman kan kalau saya itu kan orangnya belajarnya pengen coba-coba dulu gitu kan. Belum berani yang sosokan gitu kan. Takut kena marah nih sama profesional gitu kan. Nulis dapat 40 halaman mentok. Tadi itu berdasarkan keresahan kan? Saya ada tulisan yang sampai sekarang belum dilanjutin lagi karena ngerasa kayaknya keresahannya belum ada lagi gitu. Jadi akhirnya tulisannya mentok. Nah, itu kalau kayak gitu perlu dipaksain gak sih kira-kira? Nah, setelah dari itu ya 2021 kan aneh buat buku lah. Akhirnya dapat review ya. Review atau dapat ulasan dari beberapa teman anak, terus dari beberapa penulis-penulis yang senior nih, yang teman-teman anak. Ternyata tulisan anak dulu tuh masih jauh dari kata yang memang baik dan sebagainya gitu, dari tulisan, dari tema dan sebagainya. Akhirnya dari situlah masukan dan saran dari teman-teman aneh buat jadi sebagai evaluasi. Nah, disitulah titik awal, ternyata menulis itu nggak langsung kita nulis, ternyata ada prosedurnya gitu. Nah, itulah ini prosedur dalam menulis. Iya. Pertama, langsung. Prosedur. Penasaran ini saya. Mungkin yang pertama sih membaca dulu nih. Karena kalau membaca buku kita akan tahu lebih banyak kosakata. Oh iya, setuju sih. Kosakata karena dengan membaca kan kita pasti melihat tulisan-tulisan orang lain yang memang tidak kita temui nih dari katanya, dari kalimat yang mereka susun dengan baik gitu, sehingga ini yang jadi kita belajar untuk menulis gitu. Karena setiap penulis itu setiap harinya harus belajar gitu, belajar dari buku orang, belajar dari buku yang luar gitu kan. Jadi susunan kalimat, susunan kata itu bisa menjadi hal yang baru untuk penulis yang baru juga gitu. Berarti kayak saya ini walaupun saya suka baca dan bacanya, tapi bacaan saya suka baca nih Kang. Nah, ketika saya membaca ini apakah harus satu tema bacaan itu aja terus biar atau boleh nih karena masih proses belajar kita kayak baca fiksi, baca apa lagi beda gitu. Kalau awal sih boleh ya, misalnya antum suka beberapa buku nih, buku fiksi, non fiksi atau buku komedi dan sebagainya. Itu boleh aja untuk kita cari ilmu, nimba ilmu, terus nyari referensi dan sebagainya gitu, untuk menemukan gaya nulis kita kemana sih arahnya gitu. Sampai akhirnya kita ternyata lebih suka nulis tema ini loh gitu, tema improvement atau tema fiksi atau novel dan sebagainya. Nah, itu akan dicari. Cuman ketika antum udah satu tujuan nih, misalnya satu tema atau udah menemukan genre buku antum gitu, nulisnya di sini. Nah, biasanya buku-buku yang dibeli ya, misalnya kayak anak improvement, pasti banyak buku-buku yang Anda beli itu buku-buku self improvement karena itu sebagai referensi. Ternyata buku improvement yang misalnya Henry Manampiring nih, yang filosofi teras, ternyata banyak sekali ilmu. Nah, itu Anda jadikan sebagai referensi. Terus juga non fiksi yang lain dan sebagainya itu bisa jadi ketika memang kita udah menemukan satu genre, ya biasanya bukunya tuh lebih ke situ sih. Kalau aneh, tapi kalau awam mah bebas. Bebas aja dulu ya. Penting kita sampai menemukan sebenarnya kita nih siapa sih? Gitu. Siapa sih kita? Untuk mengenal diri kita dulu. Betul. Baru kita menemukan inspirasi, ya kan? Kira-kira tadi penulisnya kira-kira siapa nih yang mau kita pilih untuk jadi referensi atau rujukan kita. Itu baru kita masuk tahap menulis, dan proses menulis juga panjang tuh kan. Betul. Kayak gitu-gitu, kayak gini-gini kan self improvement ini kan selain dari pengalaman perlu riset juga nggak sih? Betul, ini hal yang perlu. Iya. Karena Ana dapat bocoran sih kemarin ketemu dengan J.S. Hayren di salah satu event semesta buku tuh di Gramet. Dia ngasih bocoran cara untuk menulis jadi penulis profesional gitu ya, atau bestseller. 1-7 dia nulis tuh kita harus baca. Poin 1-7. Poin 1-7 harus baca. Banyak baca. Poin 8 dia banyak riset. Poin 8 banyak riset, 9 banyak nulis, 10 banyak edit gitu. Jadi ada 10 tips untuk kita jadi penulis profesional gitu ya, atau bestseller ala J.S. Hayren. Kemana itu dia dapat ilmu tuh dari beliau gitu. Jadi riset salah satu poin yang penting untuk menulis buku. Salah satunya kayak meskipun kita memang menulis fiksi nih, misalnya fiksi yang memang notabene-nya imajinasi, kreatif dan sebagainya bebas gitu ya. Kita bisa memilih karakternya gimana, temanya seperti apa, alurnya. Tapi
ketika ada informasi yang memang penting atau informasi yang benar keberadaannya itu harus dilampirkan secara data. Misalnya kayak Bogor, misalnya Bogor pasti Tugu Kujang dong, validasi Tugu Kujang, terus ada kebun raya dan sebagainya. Nggak mungkin kebun raya atau Tugu Kujang pindah ke mana gitu kan? Tiba-tiba Malang ke Malang kebun raya Bogornya kan aneh gitu. Kan, gitu. Nah, itu sebagai data yang memang udah valid dan harus dilampirkan gitu. Meskipun itu fiksi, apalagi non fiksi. Non fiksi pasti banyak kayak buku aneh ini banyak ada referensi juga nih. Nih dari jurnal Psikologi Wellbeing, toxic productivity, info-productivity. Jadi bagaimana aneh riset dari bacaan buku, jurnal juga aneh baca, oh ternyata buku ini pun ada teori dasar. Aneh ini mencantumkan satu teori dasar tentang Abraham Maslow, tentang teori tingkatan kebutuhan. Berat. Jadi wah itu agak sedikit berat nih teorinya. Jadi ternyata ada 7 tingkatan yang memang Abraham Maslow tuh mengemukakan gitu kan. Misalnya kayak pertama mungkin kebutuhan fisiologis dari pakaian, dari kebutuhan dan sebagainya, hingga kita terakhir itu ekspresi diri gitu. Jadi bagaimana kita tampil di masyarakat, kita bermanfaat di masyarakat. Ini ada teorinya ternyata. Menggunakan teori tersebut. Betul. Akhirnya. Tapi salah juga berarti kalau kita bisa bilang ada, kita nih misalnya saya deh, jangan ada lah, saya deh. Ya, misalnya nulis soal ngide gitu kan, based on pengalaman aja gitu, tanpa adanya riset, itu akan ngebuat berpengaruh juga berarti sama tulisan berarti ya? Iya, betul. Tapi kalau untuk awal-awal nggak apa-apa sih ya. Misalnya kayak nggak apa-apa untuk sekadar pengalaman atau sharing, kita punya pengalaman yang unik nih, atau pengalaman yang memang bisa kita bagi untuk teman-teman. Sehingga kan kalau buku biasanya anak itu sebagai media dakwah juga nih. Nah ini nih menarik. Itu yang jarang. Karena kan sekarang banyak Ustaz Felix Show, terus kemarin tuh aneh Alfi Ghazi tuh, ya penulis Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Mereka memang berdakwahnya lewat tulisan dan itu efektif. Banyak orang-orang yang memang terkesan dengan tulisan-tulisan yang membuat mereka tumbuh, mereka bisa berkembang dengan baik lagi gitu. Bahkan yang buku ini ada review kayak, "Kak, makasih ya sudah buat buku ini, saya merasa terbantu dan sebagainya" gitu. Kan itu jadi rasa senang penulis gitu. Jadi ada orang yang memang terpuruk atau misalnya mengalami isu mental, membaca buku kita, akhirnya dia berani untuk bangkit. Kan jadi kesenangan untuk penulis gitu. Oh ternyata bermanfaat nih. Oh impactful nih apa yang jadi tulisan kita. Kenapa self improvement? Kalau gitu berarti pertanyaannya. Ini kenapa nih, kan dari sekian banyaknya genre buku di Gramedia kan ada banyak tuh ya, ekonomi, bisnis, apalagi sejarah gitu kan. Ada lagi bahkan tema Islami gitu kan, religi gitu kan maksudnya. Nah self improvement. Kenapa Kang? Ini hampir semua bukunya kayak akhir sembuh juga. Ceritain aja semuanya. Ceritain aja semuanya. Kayaknya ini judul-judulnya itu yang kalau difilmin itu bakal dapet gitu ya. Nah tapi kenapa nih self improvement tema besar yang diambil Kang? Awal belum kepikiran bakal nulis di sini yang tadi ya. Saya juga masih nyari-nyari apa sih yang jadi ciri khas anak gitu. Dalam menulis gitu. Misalnya karena arahnya mau kemana sih nulisnya? Apakah ke non fiksi, apakah ke komedi dan sebagainya. Akhirnya ngulik, banyak beli buku improvement. Oh ternyata ini menarik nih. Cuman karena memang improvement ini pengembangan diri yang kita tuh sharing ke orang gitu. Dan saya nggak mau menggurui gitu, karena saya juga sama-sama untuk belajar gitu. Sama-sama tumbuh bareng, sama-sama kayak memperbaiki diri. Akhirnya gimana caranya supaya buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan. Bisa dibilang ini bentukan refleksi diri juga. Refleksi diri, betul. Yang kita bisa sharing ke orang-orang kayak gitu. Terus di tahun setelah pasca pandemi itu, di tahun 2024 ya, di buku pertama ini, buku keempat ini, akhirnya memutuskan untuk nulis improvement gitu. Kayaknya banyak orang yang mungkin akan terbantu dengan tulisan ini gitu. Dan aneh mikirnya, ya semoga buku ini bisa bermanfaat untuk pembaca yang mungkin tahun-tahun itu kan masih banyak generasi sandwich, generasi yang masih strawberry, yang perlu mentalnya harus digembleng lagi gitu kan. Butuh dimotivasi. Makanya ya udahlah. Dan mungkin pasar juga ya. Mungkin pasar juga waktu itu banyaknya improvement gitu. Akhirnya nembus lah gitu.
buku ini keempat. Akhirnya Dan sembuh ini juga. buku pertama masuk ke Gramet. Ini adalah buku pertama yang masuk ke Gramet. Gramet. Gokil. Tulis judulnya adalah Akhirnya Sembuh Juga. Kalau boleh dikasih sedikit penjelasan Kang, terkait buku ini sebenarnya apakah ini seseorang yang patah hati, terus dia kembali tumbuh lagi, ataukah karir, ataukah apa gitu kan? Kalau makna sembuh di sini kan luas ya. Luas, betul. Karena luka itu bukan cuma dari cinta gitu kan. Itu dia guys. Ya bagaimana Kang? Banyak. Akhirnya Sembuh Juga ini terdiri dari 10 bab. Kalau antum baca ada 10 bab, ya. Itu perjalanan Ana dari masa kecil sampai ke dewasa. Sampai Ana di tahun 2024 buku ini terbit. Jadi Ana kumpulkan ya beberapa pengalaman masa kecil yang mungkin beberapa orang tuh kan masa kecil tuh mengalami mungkin ya pembulian atau mungkin broken home, ya ditinggal orang tuanya ketika kecil, atau mungkin didikan orang tua yang memang keras gitu. Karena Ana sendiri kan terakhir dari anak yang memang punya orang tua yang didikan keras gitu, yang harus ini dan sebagainya gitu, harus pulang jam segini gitu. Cuman pada akhirnya, ternyata ini yang menjadikan Ana bisa menuliskan itu dengan baik lah gitu. Ana refleksikan lagi dalam bentuk buku ini dari masa kecil, masa remaja dan sebagainya. Ini banyak sekali hal-hal yang memang Ana kumpulkan dari masa lalu, dari masa kecil, proses menjalani hubungan percintaan juga ada di sini. Sampai ke akhirnya ada konsep bersyukur, tentang hubungan manusia dengan interaksi dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah di sini ada Ana tulis. Terus referensi dari Al-Quran juga ada. Jadi beberapa jawaban yang memang ternyata jawaban-jawaban yang kita rasakan tuh ternyata ada dalam Al-Quran gitu. Ana tuliskan, ternyata ini jawabannya. Berarti bisa dibilang ini adalah buku autobiografi ya? Autobiografi, betul. Tapi dalam bentuk yang lebih tersirat ya? Nggak ditulis secara kisah hidup tesar gitu, bukan gitu. Tapi dalam bentuk Akhirnya Sembuh Juga, tapi di sini merangkum kehidupan sebenarnya dari kecil. Kayaknya itu sesuatu yang sangat dekat berarti kan ya? Betul. Berarti bisa dibilang memulai dari sesuatu yang paling dekat dari diri kita untuk sebagai karya pertama dalam penulisan itu akan lebih mudah apa? Sama aja sih sebenarnya tantangannya jadinya? Kalau menulis di awal itu kita menulis lebih baik itu dengan hal-hal yang dekat dengan kita. Misalnya tentang keluarga, mudah. Tentang diri sendiri, gitu. Tentang lingkungan. Nah, jangan jauh-jauh lah. Nah, ini Ana nulis awal tuh ketika memang lingkungan keluarga, lingkungan diri sendiri, atau lingkungan masyarakat, teman, kampus dan sebagainya yang memang dekat sama kita nih, itu akan lebih mudah kita nulis daripada memang kita harus pembahasan ini yang jauh nih, tapi kita bingung sendiri nih, ini alurnya mau kemana nih. Tapi kan kalau kita ada pengalaman yang sudah dirasakan, pengalaman yang di sekitar kita itu lebih terasa dan lebih dapat feel-nya gitu. Kalau pembaca, ternyata ini juga pembaca merasakan juga loh hal seperti ini gitu. Karena kalau terlalu what if banget, ujung-ujungnya tidak mewakili banyak perasaan gitu ya. Karena terlalu jauh tadi gitu kan. Ini setahun satu buku berarti Kang sekarang? Setahun satu buku. Targetnya? Gokil, ini kalau musisi guys itu udah levelnya tuh Hindia dia bro. Minimal setahun itu keluar single kalau nggak album. Keren banget. Waduh, mantap banget ini. Nah, gimana nih? Kesibukannya apa aja sih Kang sekarang? Coba deh kita kesibukannya. Ana sekarang sibuk ngajar. Ngajar dong, ngajar kan sibuk nih Kang. Maksudnya kan Senin sampai Sabtu apa sampai Jumat? Sampai Jumat lah. Sampai Jumat. Ya. Senin sampai Jumat, ngajar full dari pagi sampai sore. Sampai jam 4 lah. Antum tuh pagi SD kan ya? Pagi SD, betul. Betul kan ya? Iya. Berarti ngajar SD dong? Ngajar SD. Sabar banget. Insya Allah, nenek SD itu. Ngajar SD, terus sibuk di luar juga kan, ngurus komunitas juga di Bogor Bokparti. Iya, gitu. Bogor Bokparti. Ya, terus juga ada beberapa yang ngonten-ngonten di rumah lah, kecil-kecilan gitu kan. Iya, seru-seruan. Iya. Nah, sebatas itu aja lah. Ini gimana pembagi waktunya Kang? Bisa menerbitkan buku-buku yang tembus ke Gramedia kayak gitu. Termasuk ini kayaknya kalau teman-teman lihat ya, buku ini tuh yang paling rame nih sampai sekarang ya kayaknya ya. Jadi Gramedia banyak yang storyin, saya jadi penasaran ini, cari aja lah kemarin mau beli ya kayak gitu. Dikasih. Oke lah kalau gitu. Nah ini gimana Kang, maksudnya membagi waktunya? Nah ini memang agak cukup berat kalau Ana sendiri ya. Iya. Mungkin kalau penulis-penulis yang lain atau teman Ana gitu ya,
mungkin mereka akan punya batasan atau manage yang baik gitu ya. Jadi setiap penulis itu berbeda gitu ya. Kalau sendiri karena ngajar ya full ya dari pagi sampai sore ya, kadang kan pulang capek gitu ya. Betul. Capek terus kadang nggak di rumah tuh pengen ya udahlah, pengen istirahat aja kan. Otaknya nggak mau dipakai mikir ya gitu. Betul kan. Ya, akhirnya ya kita harus pintar-pintar cari waktu sih ya. Misalnya kayak ketika di sekolah lagi jamnya istirahat atau misalnya jam-jam kosong nih lagi ada pelajaran atau apa, ini ya Anda nulis lah 1-2 halaman gitu. Oh itu sebagai komitmen berarti komitmen, 1-2 halaman. Kalau nggak lagi mumet banget 1 halaman cukup. Udah cukup gitu kan. Terus lebih banyak tuh ketika weekend, Sabtu Minggu lah. Ane paretin tuh. Kang, jadi sehari itu minimal kan 1 atau 2 gitu kan. Kalau lagi padat mah ya udahlah sehari 1 gitu kan. Terus minggu diparetin jadi banyak. Gitu kan. Itu membuat komitmen dalam dirinya gimana Kang akhirnya bisa kayak gitu? Nah, membuat komitmen dalam diri itu memang dari diri sendiri dulu nih biasanya gitu. Kayak 1 hari ya komitmen 1 halaman dulu deh gitu. Jangan dulu banyak-banyak gitu. Atau tapi rutin ya, seminggu itu 1 halaman tapi rutin. Jadi kan kita nabung per halaman tuh 7 lah, katakan 7 halaman selesai. Tapi ketika memang ada waktu yang lebih luang gitu, kayak weekend, saya targetkan misalnya 5 halaman harus selesai. Tuh. Jadi memang komitmen itu dibangun dari diri sendiri dulu nih gitu. Pernah kan yang namanya komitmen butuh konsekuensi nih Kang. Ya kan? Kalau saya kayak saya nih, saya komitmen dalam diri saya ketika saya jadi content creator minimal itu sebulan, dulu mah harian mainnya ya. Dulu main harian. Sehari minimal 1 dulu. Realistis aja sekarang kayaknya nggak keburu deh. Jadi minimal sebulan dapatlah 15 konten. Misalnya kayak gitu. Nah, ada konsekuensi yang saya alamin ketika misalnya saya nggak ngelakuin itu. Jadi ntar mungkin saya ngepanis diri saya sendiri misalnya Kang. Kayak oke deh, berarti kalau nggak dapet segini ntar impact yang saya dapat karena nggak komitmen tadi misalnya kan. Jadi ada janji sama diri sendiri. Nah, kalau Kakang ada kayak gitu-gitunya juga nggak? Jelas, kalau misalnya apalagi kalau sekarang udah kontrak dengan penerbit, itu akan beda lagi alurnya. Oh iya? Ya, kalau dulu di buku ini kita menulis itu nggak benar-benar dikejar deadline sama penerbit. Kayak udahlah mau kita kirim kapan aja, ya bebas gitu kan. Nah di buku ini saya dikejar deadline selama kurang lebih 4 bulan. Itu harus Juni itu terbit, di Januari saya harus kirim naskah. Sementara di tahun 2023 ya, November Desember tuh banyak kegiatan sekolah. Januari harus selesai. Sekitar 2 bulan kan ya, sekitar 2 bulanan lah, Desember Januari. Nggak nyampe 4 bulan itu. Nah, ini kan jadi tantangan sih, pertama tantangan dari diri saya sendiri, bagaimana cara untuk mengatur waktu dengan kesibukan saya pribadi gitu. Akhirnya mau nggak mau ya saya relakan gitu, beberapa tugas sekolah saya alihkan ke teman rekan saya gitu. Misalnya kayak tugas saya harusnya ini ya saya minta tolong ke teman dulu deh gitu. Yang penting tugas pokok mengajarnya tetap bisa saya handle. Tapi kayak misalnya tugas-tugas kayak dapodik dan sebagainya ya saya serahkan dulu ke teman saya gitu. Di handle dulu lah sementara 2 bulan itulah gitu. Kalau nggak seperti itu ya nggak akan bisa gitu. Kita harus ada benar kayak ada punishment atau ada ini juga ya. Ketika memang kita di luar dari deadline komit itu pasti ada rasa aduh ini gimana nih 2 bulan lagi, sementara dari penerbit ya namanya profesional ya, kita harus kata pihak penerbit Januari selesai ya harus selesai gitu, gimana pun caranya. Makanya 1 hari itu ya komitmen saya tambah lagi per halaman. Misalnya dalam 1 hari yang santai 1-2 halaman, satu hari bisa 10 halaman. Wah itu tantangannya yang berarti udah nggak bisa dibilang lagi penulis indie nih, udah bukan penulis indie lagi karena udah terikat sama penerbit kan, kayak gitu kan. Betul. Berarti ada deadline dari penerbit yang harus kita kejar. Nah, menulis itu sama kayak menjadi seorang seniman ya. Maksudnya kan kita kayaknya butuh inspirasi, butuh mood nggak sih? Butuh. Ya kan? Betul banget. Nah, di sisi lain butuh inspirasi nih, yang biasanya kalau kita nulis sendiri atau misalnya kita berkarya untuk diri kita sendiri bisa lebih bebas, lebih santai, lebih rileks, nggak ada pressure gitu kan. Ini udah sama penerbit gitu kan, terus ada kerjaan juga otomatis idealisme juga mungkin ya bisa dibilang
inspirasi itu agak sedikit dipaksakan keluar nih betul. Gitu kan. Dan mood itu harus sedikit didorong gitu kan. Ini mendorong itu semua tuh apa Kang? Kuncinya biar bisa tetap sesuai sama ya profesionalitas penulis lah. Iya. Kalau dibilang harus profesional ya itu satu profesional. Yang kedua cara untuk mendorong motivasi itu sebenarnya banyak hal gitu. Kalau Anda sendiri kayak misalnya kalau mood lagi nggak baik nih, saya paksakan nulis nggak akan bener. Gitu. Karena kan otak dan mood itu perlu dikontrol dengan baik nih. Yes, of course. Kalau misalnya saya pernah nulis tentang romance, ada di buku romance. Kan romance itu ya saya pengen nulis tentang kesedihan. Cuman mood saya lagi bahagia kan kayak nggak dapet feelnya gitu. Makanya harus gimana caranya harus agak bisa ya kayak apa ya jadi kayak di panggung aja deh aktor. Kita harus bisa munculkan apa ya ekspresi sisi lain dari kita tentang kesedihan dulu nih. Kita muncul dulu. Kalau aneh biasanya mancing dulu nih. Mancing kayak nonton atau mungkin mendengarkan musik yang mungkin metodenya kayak galau, sedih. Kalau udah dapat nih feelsnya dapat gitu. Jadi kalau misalnya kita paksakan lagi bahagia nulis sedih, kadang kurang aja ya. Meskipun itu bisa aja. Bisa aja ya misalnya mood bahagia nih nulis yang sedih, kalau misalnya si penulis itu proporsional ya bisa aja gitu dengan kondisi mood yang beraneka ragam tuh ya bisa aja. Tapi kalau sendiri ya lebih baik yang Anda rasakan sedih ya itu lebih dapat gitu. Jadi harus memantik perasaan dulu ya. Makanya harus jadi aktor dulu nih. Misalnya nulis buku romance, aduh tapi belum ada masalah nih. Bikin masalah dulu kali ya. Misalnya bikin keributan dulu kali ya apa gitu. Baru dapat. Oh jadi itu adalah cara Kang Tesar agar bisa mendapatkan inspirasi. Ya walaupun bukan saatnya, misalnya lagi happy, tapi harus nulis buku sedih dengan nonton film galau kayak gitu ya. Nah sekarang masih akan nulis self improvement lagi kah ke depannya Kang? Mungkin atau ada novel mungkin atau? Nah ini menarik nih. Tahun sekarang sih spill dikit ya. Boleh. Nulis 2 buku sih. Karena penerbit ingin langsung. Sar, kamu bisa nulis 2 buku gak dalam tahun ini, tahun 2025? Wah saya mikir dulu kan gitu. Cuman ini jadi tantangan karena 1 tahun 1 buku tuh udah bersyukur anak. Iyalah. Bisa nulis 1 tahun 1 buku. Itu produktif gitu loh maksudnya. Gitu. Nah sekarang ditantang sama penerbit kayak nulis 2 buku bisa gak? Oke lah, anak aja atau jadwal akhirnya ya bismillah bisa lah gitu. Bisa. Cuman saya minta ke penerbit deadline jangan di ini ya. Karena kalau di deadline nggak bisa gitu kan. 2 buku deadline 4 bulan ya. Waduh. Wah berarti tahun ini insya Allah mungkin 1 atau 2 buku keluar kali ya. 2 buku lah insya Allah. 2 buku insya Allah keluar. Dengan konsep yang sama mungkin self improvement mungkin juga. Akan dengan konsep yang sama. Dan tahun depannya lagi insya Allah akan mengeluarkan novel sih pengennya. Keren. Nulis novel ada yang 2026 lah. 2026. Konsep sebenarnya udah ada, tinggal nulis. Iya. Berarti sekarang lagi fokus 2 buku. 2 buku itu dulu. Ntar 1 buku aja tadi udah kelimpungan nih. Ya kan, deadline segala. 2 buku ngebaginya gimana? Gini deh. Berarti kan kita butuh fokus ya Kang ya? Betul. Ya kan? Katakanlah begini nih, ini saya punya 2 buku nih. Misalnya ya, ini Kang Tesar punya 2 buku ini yang diterbitkan di tahun yang sama. Ngebagi idenya gimana Kang? Maksudnya apakah semuanya berjalan beriringan? Sampai misalnya nih nemu ide yang ini deh ditulis. Nemu ide yang ini deh ditulis. Atau gimana nih pembagiannya biasanya? Ini jadi pertimbangan juga nih kalau misalnya 1 tahun 2 buku yang akan ditulis gitu. Jadi kan kalau penulis kan istilahnya tuh gak sabaran nih kalau ada ide muncul, pengennya ide baru dulu nih ditulis. Iya gitu. Udah berapa nulis set, ada ide lagi nih. Yang lagi deh, yang ide baru. Nah itu jadi jadi tantangan penulis tuh merasa gak sabaran. Jadi penulis tuh kayak kalau ada ide baru nih, biasanya si penulis akan gak sabaran pengen nulis yang buku yang terbaru. Padahal ini belum beres nih, naskah draft ini. Buku yang pertama misalnya. Ada ide muncul. Buku kedua, nulisnya buku kedua, yang ini belum. Nah ini jadi masalah. Yang buku ini nggak beres, buku ini nggak beres gitu. Cuman kalau Anda sendiri, ketika ada 2 buku nih, misalnya 2 buku ini, akan ngebagi waktu itu ketika ada ide yang lebih condong ini, ya ini dulu nih beresin. Selesaikan dulu nih. Misalnya kalau ini udah beres, ada lagi santai nih, ide ini muncul, ini juga bisa beriringan gitu.
Tapi itu akan jadi fokusnya akan terpecah sih. Cuman kan resikonya akan kayak gitu. Cuman kalau misalnya nggak dikejar seperti itu, ya akan susah. Nggak selesai ya. Nggak akan selesai gitu. Kelamaan di satu buku, buku yang ini juga belum gerak-gerak gitu. Kan sementara di buku ini kita udah ada ide-idenya. Cuman kita tahan agak lama. Itu dilema juga. Sebenarnya dilema penulis itu. Di situ ya. Gitu. Apalagi ketika penulis buku kayak gitu, yang nggak sabaran nih ada ide baru, pengen nulis, cuman yang ini belum beres. Tapi lebih baik sih kalau menurut Ana beresin satu buku dulu. Harus. Nih misalnya satu buku ini, jadi nih, udah beresin dulu. Sampai ini selesai baru pindah ke naskah baru. Itu lebih baik sih. Itu yang lebih baik, lebih fokus jadinya. Lebih fokus. Pernah istirahat nggak sih kan otaknya? Dari kan habis satu buku selesai, nerbitin satu buku lagi keluar lagi, terus tiba-tiba 2 buku. Tadi kan apalagi bilangnya sehari minimal 1. Sekarang di deadline jadi karena sama penerbit jadi 10. Iya. Ini pernah buat ini gak sih misalnya nih akhirnya launching buku ini gitu kan. Istirahat dulu deh sebulan, hiatus dulu deh bentar gitu misalnya. Pengen kepikiran. Kepikiran itu berarti belum. Hanya kepikiran untuk kayak tahun ini rehat dulu deh gitu. Misalnya untuk nggak nulis dulu 1 tahun ini karena untuk pengen memulihkan dulu pikiran, emosional. Pengen ngebuat netral dulu nih gitu kan. Karena dengan nulis 1 buku ini luar biasa gitu kan. Tapi belum sempat. Kenapa? Karena satu ya itulah. Permintaannya kayaknya banyak. Wah Masya Allah sekali. Penerbit tuh kayak mungkin buku saya di bestseller itu ketika buku ini. Akhirnya sembuh juga. Kurang lebih 500 eksemplar terjual. Wow. Di seluruh Indonesia? Iya. Betul. Akhirnya penerbit yang ini kan di Jogja penerbit yang ini. Iya. Nah yang ini di Bandung. Nah di Bandung ini si editornya melihat peluang dalam saya tuh kayak Kang Tesar minimal paling enggak 1 tahun 1 buku ya gitu si editornya. Kalau misalnya bisa lebih dari 1 tahun 1 buku oke, bagus juga gitu. Gitu loh. Waduh kayak ya udahlah mungkin sebenarnya pengen istirahat gitu saya tapi susah coba, ya gitu. Kayak istirahat cuman mungkin kayak sayang banget nih kalau rehat dulu gitu. Iya. 1 tahun ini kan memang bukan waktu yang sebentar ya. Iya sih. 1 tahun tuh. Nah daripada memang dipakai istirahat ya, kalau Anes dari lebih baik ya dibuatlah sebuah buku gitu. Oke. Tapi ya minimal 1 tahun 1 buku udah prestasi itu sih buat Anes sendiri ya gitu. Nah ini sekitar 10 menit lagi mungkin bakal beres nih Kang ya. Nah saya mau nanya 1 pertanyaan terakhir mungkin buat Akang nih. Menjadi seorang profesi penulis nih ya. Ya mungkin generasi sekarang kayaknya membaca, literasi dan lain sebagainya masih cukup kurang ya. Hanya segelintir orang yang memang udah suka baca aja yang mau explore. Tapi Gen Alpha mungkin kan yang kedepannya akan membaca buku-buku ini kan ya. Generasi kita juga, generasi Z dan lain sebagainya. Itu menjanjikan gak sih Kang jadi seorang penulis? Mungkin bisa jadi sebuah cita-cita. Ya kan? Karena jarang loh dong. Kamu tanya mau jadi apa? Penulis. Jarang kayaknya denger deh. Coba kira-kira menjanjikan gak sih Kang sebenarnya? Kalau Anda survei beberapa pelajar SMP SMA hanya kurang lebih 1% tuh kurang. Iya kan? Jadi cita-citanya dia penulis bener dia penulis gitu. Hanya kalau sekarang lihat di SD lah aneh lah. Literasi itu memang agak kurang. Cuman kalau di Indonesia sekarang tuh tahun 2025 literasi akan lebih baik juga sih, maksudnya lebih meningkat gitu. Karena ya tadi ada beberapa komunitas membaca yang memang mereka punya ruang ya untuk mengumpulkan teman-teman yang suka baca gitu. Nah, teman-teman ini sebenarnya khususnya di Bogor juga ya. Di Bogor itu banyak sekali sebenarnya orang-orang yang suka baca. Hanya mereka terbatas ruang yang sempit ya untuk mereka pengen ada ruang untuk bacanya gitu. Salah satunya adalah komunitas Bogor Book Party. Bogor Party ini jadi komunitas yang memang dia mewadahi beberapa pembaca untuk mengekspresikan bahwa membaca ini adalah hal yang keren loh. Membaca ini bukan hal yang memang jadi tabu atau menjadi kaum intelektual aja gitu. Tapi orang-orang yang biasa pun bisa lah membaca buku gitu ya di halaman, terus sambil piknik, sambil makan kayak gitu, sambil nyantai, diskusi. Nah hal itu yang memang sekarang komunitas Bogor Book Party ini jadi komunitas yang memang meraup ya pembaca-pembaca khususnya di Bogor. Adapun di berbagai wilayah juga ada
Di Jakarta, ke Bogor, dari Bekasi, Tangerang juga. Itu gitu. sistemnya dia kayak komunitas franchise gitu ya? Iya, jadi ada pusatnya di mana, di cabang-cabang daerahnya juga ada gitu. Mirip-mirip kalau di komunitas stand up itu stand up Indo. Nah, stand up Indo ada Bogor, stand up di Bekasi, gitu-gitu kan ya? Iya, gitulah. Gitu. Ada perwilayahnya ada. Iya. Saya kemarin sempat ngundang itu Kang. Itu bagian dari buku-buku Partai juga bukan ya? Siapa ya? Si Safa. Oh iya. Bookstagram. Iya. Iya kan? Kenal kan? Kenal ya? Siapa baca buku. Nah itu tuh sempat ngundang beliau juga ke sini ngobrol-ngobrol soal bagaimana meningkatkan literasi baca dan lain sebagainya gitu kan. Cuman kalau untuk meningkatkan orang-orang supaya punya cita-cita menjadi penulis. Nah kayak gitu kan. Apa Kang yang bisa kita tawarkan nih atau promosi Kang Tesar kan sebagai penulis nih. Ayo kamu jadi penulis sekarang karena menulis adalah sesuatu yang menjanjikan. Gitu-gitu itu apa Kang pesannya Kang kira-kira? Nah, kalau misalnya ada beberapa penulis yang memang dijadikan profesi. Ada ya penulis sebagai hobi. Nah, ada penulis sebagai hanya untuk orientasinya nih berarti ya. Orientasinya aja nih. Nah, awalnya kita mau jadi penulis itu niatnya apa sih? Nah, itulah. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua tergantung pada niatnya. Misalnya ada yang penulis karena pengen komersial, hanya ingin bukunya terjual gitu. Ada yang pengen bermanfaat bukunya, dia berbagi kisah, pengalaman. Ada yang hanya hobi aja nih, ya udah hobi lah. Karena sibuknya ini, ya udah hobinya menulis gitu. Cuman ketika kita sudah terjun ke penulis, seorang penulis, ya teman-teman harus komitmen. Sama ya di bidang apapun. Ketika kita komitmen terhadap satu bidang yang kita tekuni atau kita terus belajar, itu akan jadi profesional. Gitu ya, termasuk penulis juga. Ketika teman-teman tahu ya bagaimana menjanjikannya seorang penulis itu sangat luar biasa. Saya kasih contoh deh, J. Sairen, dia penulis yang memang udah terkenal, ya udah temannya Kang Maman, Dewi Lestari dan sebagainya. Ada satu buku beliau itu bestseller, bukunya Dompet Ayah Sepatu Ibu. Dompet Ayah. Dia udah terjual, udah cetak sekitar 30 cetakan, 30 cetak. Ya, dia cetak uang 30 ke 30. Satu cetakan itu kita bayangkan 10.000 eksemplar. Wah. Satu cetakan kali 30 cetak. Ya sekitar misalnya terjual di seluruh Gramet itu 10.000. Nah, harga satu buku biasanya kita katakan harga satu buku 90.000 90.000 rata-rata segitu. Nah, penulis dapat royal itu 10%. 9.000. 9.000 dia dapat untung dari buku 9.000 satu buku. Kalikan 10.000 buku yang terjual sekitar 900 juta. Nah itu menjanjikan, sangat menjanjikan. Tapi sangat menjanjikan daripada jadi YouTuber guys, jelas. Ya itu per tahun dia. Per tahun. Belum dia itu dalam satu buku ini aja ya 900 satu per tahun. Belum dia menyetak lagi buku lagi, bestseller lagi, belum menyetak lagi. Nah itulah yang belum diketahui penulis-penulis atau orang-orang yang pengen jadi penulis. Iya, masih ragu gitu penulis apa sih gitu, ngapain sih gitu. Tapi untuk menuju ke sana, itulah prosesnya berat banget. Prosesnya di situnya. Gitu. Tapi maksudnya itu sesuatu yang menjanjikan, tapi masih banyak orang yang gelap mata gitu kan, nggak tahu. Oh ternyata semenjanjikan itu gitu. Tapi untuk menuju ke sana yang prosesnya panjang. Kayaknya saya abis ini mau jadi penulis aja deh. Mau tutup akun gitu kayaknya. Mau fokus nulis kayaknya. Oke deh Kang, ini makasih banyak Kang ya kita udah ngobrol-ngobrol seputar menjadi seorang penulis dan mungkin jadi motivasi juga karena ini kan kita di channel sekolah jadi nggak sedikit yang mungkin teman-teman juga siswa mahasiswa atau SMA gitu kan SMP yang mereka nonton podcast kita gitu kan karena mayoritas penonton kita tuh rata-rata pelajar mahasiswa juga gitu kan jadi mungkin jadi inspirasi juga nih buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi penulis gitu kan bahwa menulis itu bisa jadi sesuatu yang sangat menjanjikan gitu. Nih buat teman-teman semua kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Kalian pernah nggak sih kepikiran pengen nulis setelah membaca satu buku? Coba ceritain pengalaman kalian buku apa dan pengen nulis tentang apa. Terima kasih Kang Tesar sudah ngobrol di podcast ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.